Lo tahu nggak kenapa orang pada zaman dulu kalau nulis naskah di daun lontar? Kenapa nggak di Google Docs? Nah, itu dia mula ilmu filologi. Dengan ilmu filologi, kita tahu isi kepala nenek moyang kita tanpa perlu mesin waktu. Sebelum ada istilah filologi, orang Nusantara udah ngelakuin hal yang mirip banget di keraton, pesantren, sampai pura. Mereka sibuk nyalin dan nerjemahin naskah. Tujuannya supaya ajaran agama, kisah, dan hukum gak hilang di telan waktu. Tapi waktu itu belum ilmiah, masih versi tradisional, kayak belajar tapi belum pakai metode riset. Nah, baru sekitar abad ke-19 ketika orang-orang Belanda datang, mulailah filologi di Indonesia naik level. Para orientalis itu melihat naskah kita bukan cuma tulisan aneh, tapi harta intelektual. Mereka mulai transliterasi, bandingin versi teks, bahkan ngebikin katalog naskah. Dari situ, penelitian sistematis tentang teks-teks Nusantara lahir. Perkembangan filologi di Nusantara. Nusantara sebagai bagian dari Asia Tenggara telah lama memiliki peradaban tinggi dan tradisi tulis yang kaya. Dibuktikan dengan banyaknya naskah lama yang kini tersebar di berbagai pusat studi kebudayaan dunia. Pertama, naskah Nusantara dan pedagang Barat. Minat terhadap naskah Nusantara muncul sejak kedatangan bangsa Barat pada abad ke-16. Para pedagang Eropa menemukan naskah-naskah lama yang dianggap bernilai tinggi sebagai barang dagangan. Mereka membawa naskah tersebut ke Eropa untuk dijual kepada kolektor dan lembaga penelitian. Setelah itu, peran pedagang dilanjutkan oleh para penginjil yang dikirim VOC ke Nusantara. Lalu, telaah naskah oleh para penginjil. Pada tahun 1629 Masehi, muncul terjemahan Alkitab pertama dalam bahasa Melayu. Salah satu tokoh penting adalah Dr. Melchior Leindexter yang menerjemahkan Bible Melayu. Setelah VOC melemah, kegiatan ini diteruskan oleh Netherlands Bijbelgenootschap atau disingkat sebagai NBG yang mengirim banyak penginjil ke berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nias. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga meneliti dan menerjemahkan naskah-naskah daerah, bahkan mengkaji sastra lisan seperti di Toraja. Kegiatan filologi semakin berkembang ketika para ahli Belanda mulai meneliti naskah dengan tujuan memahami bahasa dan isi teks. Awalnya penyuntingan naskah dilakukan dalam aksara asli seperti Jawa, Pegon, dan Jawi. Lalu berkembang menjadi transliterasi Latin dan disertai terjemahan, terutama ke bahasa Belanda. Pada abad ke-20, metode kritik teks mulai digunakan sehingga hasil suntingan menjadi lebih ilmiah dan akurat. Penggunaan aksara, bahasa, dan perkembangannya. Pada masa awal, sebelum abad keempat Masehi, belum dikenal tulisan, masyarakat menggunakan bahasa lisan Austronesia. Bahasa ini menjadi dasar berbagai bahasa seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan Melayu. Austronesia dapat merujuk pada dua hal, rumpun bahasa yang sangat luas jangkauannya atau bangsa kelompok etnolinguistik yang menuturkan bahasa-bahasa tersebut. Rumpun bahasa ini diperkirakan berasal dari Taiwan, dan penuturnya menyebar melalui migrasi laut prasejarah ke wilayah-wilayah seperti Asia Tenggara Maritim, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, hingga Madagaskar. Kemudian masa Hindu-Buddha pada abad keempat hingga ke-13 Masehi. Dikenal aksara Palawa dari India Selatan. Aksara Palawa berasal dari India Selatan dan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan maritim antara India dan Nusantara pada masa kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Digunakan untuk menulis prasasti ataupun naskah-naskah berbahasa Sanskerta, berkembang menjadi bahasa Kawi, Sunda kuno, Bali kuno, dan lainnya. Bahasa Sanskerta digunakan untuk agama dan pemerintahan, sementara Melayu kuno menjadi bahasa perdagangan pada masa itu. Kemudian masa Islamisasi, abad ke-13 hingga ke-18 Masehi. Masuk aksara Arab bersamaan dengan masyarakat Arab yang dagang ke Indonesia untuk berniaga bersamaan dengan Islam. Bahasa Arab inilah yang kemudian dimodifikasi menjadi Jawi untuk Melayu dan Pegon untuk Jawa dan Sunda, yang memiliki khas tulisan Arab tetapi dibaca menggunakan Melayu, Jawa, atau Sunda. Bahasa Melayu menjadi lingua franca antar wilayah Nusantara. Kemudian masa kolonial pada abad ke-16 hingga ke-20 Masehi. Bangsa Eropa memperkenalkan aksara Latin menggantikan aksara lokal dalam pendidikan dan administrasi. Bahasa Belanda digunakan secara resmi, sementara bahasa Melayu tetap dominan di kalangan masyarakat pada saat itu. Kemudian masa modern. Setelah kemerdekaan 1945, bahasa Indonesia berasal dari Melayu Riau ditetapkan sebagai bahasa nasional. Aksara Latin digunakan secara resmi di seluruh wilayah Indonesia. Aksara daerah Jawa, Bali, Bugis, Batak, Rejang, dan lain-lain dilestarikan sebagai warisan budaya. Perkembangan bahasa dan aksara di Nusantara mencerminkan pengaruh budaya luar dan kearifan lokal dari lisan Austronesia, tulisan Palawa dan Kawi, aksara Arab Jawi Pegon,
hingga Latin dan bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Media tulis yang digunakan dalam ilmu filologi saat berkembang di Indonesia. Media tulis yang pertama, ada media tulis naskah daun lontar. Lontar adalah daun dari tumbuhan palem jenis Borassus flabilifer. Dalam bahasa Jawa disebut tal atau rontal. Daun ini dikeringkan dan diproses menjadi lembaran yang kemudian ditulisi terutama pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, Bali, dan Lombok. Naskah lontar biasanya berupa lembaran panjang, kecil lebar, diikat atau digilid dengan pengapit kayu. Karena media ini cocok untuk tulisan kuno, maka banyak naskah kerajaan sastra dan agama ditulisi di atas lontar. Kelebihan dari daun lontar ini yaitu tahan lama jika disimpan dengan baik, mampu bertahan ratusan tahun, dan kekurangannya bila lembab atau terkena serangga bisa rapuh. Yang kedua, ada daluang, yaitu kertas tradisional Jawa dan Sunda. Daluang juga disebut deluang atau delancang, adalah lembaran tipis yang dibuat dari kayu pohon saeh atau pohon gelugu, yaitu Brosonetia papyrifera. Proses pembuatannya adalah kulit ketiga pohon tersebut dikuliti, direndam, dan kemudian ditumbuk atau dikempal hingga menjadi lembaran tipis. Daluang banyak dipakai sebagai media tulis naskah tradisional di Jawa dan wilayah sekitarnya, terutama sebelum dan bersamaan dengan kemunculan kertas produksi barat. Keunggulannya yaitu sangat kuat, tahan lama, disebut bisa sampai ratusan tahun. Daluang sempat hampir punah karena bahan baku pohon saeh makin langka dan pembuatannya sedikit. Yang ketiga, kulit kayu, yaitu pustaha laklak, media naskah Batak. Dalam tradisi suku Batak, Sumatera Utara, naskah kuno dikenal sebagai pustaha dan salah satu bahan yang dipakai ialah kulit kayu yang dikenal sebagai laklak. Ciri fisik sering berbentuk gulungan atau dilipat seperti akordeon agar mudah disimpan. Selanjutnya yang keempat, ada kertas Eropa. Seiring masuknya pengaruh Eropa dan modernisasi, media tulis kertas yang diproduksi Eropa mulai digunakan sebagai media naskah di Nusantara Indonesia, sekitar abad ke-17 hingga 19 Masehi. Ciri khas kertas Eropa pada naskah kuno Indonesia, jika di terawang terdapat garis chain atau light lines sebagai hasil proses pembuatan mesin di Eropa. Media ini mulai menggantikan sebagian fungsi media tradisional seperti daun lontar, kulit kayu, dan lain-lain. Kelebihan dari kertas Eropa ini ialah kemudahan produksi, ukurannya seragam, dan ketersediaannya yang relatif lebih besar pada masa kolonial. Namun, dalam konteks tradisi naskah kuno, penggunaan kertas Eropa dianggap sebagai fase transisi. Selanjutnya ada media-media lainnya seperti bambu, rotan, batu, dan kulit binatang. Kajian menyebut seperti tanduk, kulit, bambu gelondong, rotan ruas, batu digunakan dalam naskah kuno di wilayah Ulu Sumatera. Hal ini menunjukkan kreativitas dalam pemilihan media sesuai kondisi lokal, ketersediaan bahan, dan fungsi naskah. Media lain ini umumnya lebih sporadis dan tidak sebanyak pengguna media utama seperti lontar atau kertas. Ilmu filologi di Indonesia tidak mengalami penurunan yang bisa ditentukan pada satu titik waktu spesifik, melainkan menghadapi tantangan dan dekadensi atau kemerosotan yang sifatnya berkelanjutan, terutama sejak memasuki era modern atau paruh kedua abad ke-20 hingga sekarang. Penurunan ini bukan berarti filologi berhenti, tetapi lebih kepada kurangnya perkembangan pesat dan berkurangnya minat dari masyarakat luas dan generasi muda. Faktor utama yang menyebabkan filologi kurang berkembang yaitu studi filologi sering dianggap tidak berkembang pesat seperti studi modern lainnya karena beberapa faktor yang puncaknya terasa di era kontemporer, yaitu ada stigma dan ketidakpopuleran. Filologi sering dipandang sebagai disiplin ilmu yang kurang trending, tidak modern atau ketinggalan zaman di mata masyarakat awam dan peneliti sastra atau budaya modern. Kemudian ada kompleksitas dan waktu pengerjaan. Objek kajian filologi adalah naskah tulisan tangan yang memerlukan proses panjang dan rumit, seperti di dalamnya ada transliterasi, suntingan teks, atau kritik teks. Proses ini dianggap menyita banyak waktu dan tenaga sehingga tidak sejalan dengan tuntutan kecepatan penelitian di era modern. Kemudian ada keterbatasan paradigma awal. Tradisi studi filologi di Indonesia diwariskan dari filolog Eropa atau orientalis, yang pada awalnya cenderung terlalu berorientasi pada penyajian suntingan naskah atau pencarian teks yang murni atau arketip. Keterbatasan ini membuat kajian filologi terkesan kurang menghasilkan penelitian sastra atau kebudayaan yang lebih luas dan berbobot. Kemudian ada masalah regenerasi dan dukungan. Minat mahasiswa terhadap jurusan filologi cenderung sepi peminat. Selain itu, pernah ada kebijakan di masa lalu yang menghilangkan beasiswa khusus filologi yang memengaruhi regenerasi ahli di bidang ini. Kemudian perkembangan filologi modern. Saat ini, studi filologi di Indonesia didorong untuk mengubah paradigma.
yang disebut sebagai filologi modern agar relevan kembali. Tujuannya adalah untuk beralih dari studi naskah ke studi sastra atau kebudayaan. Kemudian, filologi digunakan sebagai metode untuk menafsirkan dan mengungkap nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam teks, bukan hanya sekadar menghasilkan suntingan teks. Yang kemudian ada menganalisis variasi. Tidak lagi berusaha menghilangkan variasi teks, tetapi menjadikannya sebagai objek kajian untuk memahami konteks sosial budaya di balik perubahan teks. Kemudian yang terakhir ada digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital untuk melestarikan dan memudahkan akses naskah kuno Nusantara.